Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Faturrahman pada pembelajaran biologi. Pada video kali ini saya akan menampilkan beberapa gambar untuk dipresentasikan tentang evolusi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi. Jadi, apa sih itu evolusi? Dalam ilmu biologi, evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi, evolusi diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Gambar yang pertama yaitu tentang percobaan Francesco Redi. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples, toples tanpa penutup dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Gambar yang kedua yaitu percobaan Louis Pasteur. Dia mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani. Pasteur melakukan percobaan yang juga menggunakan air kaldu. Air kaldu dimasukkan ke tabung dengan bentuk leher angsa untuk menjaga kontak dengan udara luar. Udara dari luar tetap bisa masuk ke dalam labu, tapi mikroba yang datang bersama udara akan menempel di dasar leher angsa. Hasilnya, beberapa hari kemudian, air kaldu tetap jernih. Kemudian Pasteur memecahkan leher angsanya dan air kaldu di dalam labu tersebut menjadi busuk. Percobaan ini membuat Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari benda mati atau air kaldunya, melainkan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang masuk ke dalam air kaldu bersamaan dengan debu. Yang ketiga yaitu percobaan Stanley Miller. Miller memasukkan gas hidrogen, metana, amonia, dan uap air ke dalam alat percobaannya. Kemudian, senyawa tersebut diberi loncatan listrik bertegangan tinggi. Akibat loncatan listrik tersebut, keempat gas tersebut bereaksi membentuk zat baru. Ternyata zat baru tersebut mengandung senyawa organik sederhana seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana. Jadi, kesimpulan dari hasil percobaan Stanley Miller adalah senyawa organik sederhana dapat terbentuk dari senyawa anorganik dengan energi tinggi. Nah, yang keempat ini yaitu gambar tentang teori Lamarck. Jadi, Lamarck ini menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ, atau us dan disease. Contoh dari teori Lamarck ini adalah leher jerapah yang menjadi lebih panjang dengan meregangkannya untuk mencapai pohon yang lebih tinggi. Sifat fisik tersebut kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Us merujuk pada organ yang digunakan akan terus berkembang. Sementara itu, disease merujuk pada organ yang tidak digunakan akan tereduksi.